Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang materi larutan. Sebelum itu, kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian tentang kimia. Menurut Jabir Ibn Hayyan, alkimia yaitu perubahan materi karena berkaitan dengan materi. Materi sendiri yaitu segala sesuatu yang memiliki massa yang menempati ruang. Nah, materi sendiri memiliki 5 klasifikasi, yaitu yang pertama susunan, struktur, energi yang menyertai perubahannya, reaksi perubahan, dan yang terakhir ialah sifat. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu susunan materi. Susunan materi terbagi menjadi 3. Yang pertama unsur, senyawa, dan campuran. Unsur sendiri ialah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Untuk senyawa adalah zat yang dibentuk oleh 2 unsur atau lebih. Sedangkan campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan 2 zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu struktur materi. Nah, di sini kita memiliki 2 unsur, yaitu unsur A dan unsur B. Untuk unsur A memiliki muatan yang bernilai +1. Untuk unsur B memiliki jumlah muatan yaitu -1. Kebayang gak sih apabila unsur A dan B keduanya digabung menjadi 1? Jika keduanya digabungkan, maka akan membentuk muatan netral. Unsur A dan B yang bergandengan kita menyebutnya dengan ikatan kimia. Selanjutnya ada sifat-sifat materi. Yang pertama ada padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Perubahan gas menjadi cair itu disebut mengembun. Perubahan gas menjadi padat disebut mengkristal. Sedangkan perubahan padat menjadi gas disebut menyublin. Selanjutnya ada reaksi materi. Reaksi pada materi itu dibagi menjadi 2, yaitu reaksi fisika dan reaksi kimia. Yang membedakan antara reaksi fisika dan kimia adalah reaksi fisika itu bersifat sementara, sedangkan reaksi kimia bersifat permanen. Baik reaksi fisika maupun kimia yang terjadi akan ada energi yang menyertai perubahannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi materi satu persatu. Yang pertama ada reaksi fisika. Reaksi fisika bersifat sementara. Sebagai contoh, kita ambil senyawa yang sifatnya cair. Apabila temperatur turun, maka senyawa yang bersifatnya cair akan menjadi padatan, atau dapat kita sebut dengan istilah membeku. Sebaliknya, jika temperatur dinaikkan akan menjadi mencair. Selanjutnya ada reaksi kimia yang bersifat permanen. Contohnya adalah reaksi besi berkarat. Besi yang sudah berkarat tidak serta-merta akan menjadi besi yang semula. Selanjutnya kita masuk ke perubahan wujud. Nah, yang pertama ada perubahan wujud air menjadi uap. Di sini ada 3 bahan, yaitu lilin, air, dan sendok. Selanjutnya kita panaskan air sampai air itu berubah menjadi uap. Nah, di situ airnya sudah mulai menguap. Kita angkat dan di situ lihatlah sedikit demi sedikit uapnya sudah mulai kelihatan. Yang kedua, kita akan eksperimen perubahan wujud benda padat menjadi cair. Pada lilin yang dipanaskan, kemudian lilin akan meleleh atau mencair sehingga terjadi perubahan padat ke cair. Contoh perubahan wujud benda yang ketiga ada es batu.
Jika diletakkan di suhu ruang, maka akan mencair menjadi air. Namun, ketika dimasukkan kembali ke lemari pendingin dengan suhu rendah, akan kembali menjadi padat. Nah, kemudian yang keempat, lilin yang tadinya mencair, kemudian apabila didiamkan akan berubah wujud menjadi padat. Nah, selanjutnya yaitu fenomena perubahan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari besi yang berkarat. Di sini kita mempunyai contoh yaitu cutter yang berkarat disebabkan karena terkena air dan suhu ruangan yang panas.